Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam, Miss dan Sir maupun teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lafzi Adrian dari kelas 12 Solomon, nomor absen 11. Di sini saya akan membuat praktikum osmosis dan difusi. Untuk video lebih lanjutnya, simak berikut ini. Kita masuk ke dasar teori dari difusi. Difusi adalah penyebaran molekul zat dan gas atau cairan yang dari konsentrasinya tinggi ke gas atau cairan yang konsentrasinya rendah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan difusi itu. Yang pertama, ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga menyebabkan kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Yang ketiga, luas suatu area. Yang keempat, suatu besar jarak. Dan yang terakhir adalah suhu. Tujuan dilakukan praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses difusi dan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi proses difusi. Oke, untuk percobaan difusi yang harus kita siapkan adalah 2 gelas air, yang satu air panas dan satu air dingin. Lalu ada teh, tehnya 2 celup. Masing-masing kita isi 1 untuk kita ketahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kita celupkan, kita diamkan selama 15 menit. Oke, setelah kita tunggu selama 15 menit, kita dapat melihat bahwa teh yang dilarutkan air dingin tidak akan terlalu sempurna seperti teh yang berada di larutan air hangat. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Apa yang terjadi sih jika teh celup tadi kita masukkan ke dalam gelas masing-masing seperti percobaan tadi? Ya, air yang ada di dalam gelas akan berubah menjadi warna kemerahan. Mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena air memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh. Proses seperti ini disebut difusi, yaitu di mana perpindahan molekul dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Teh celup yang dicelupkan pada gelas yang berisi air panas lebih cepat mengalami perubahan warna, karena semakin tinggi suhu, semakin cepat proses difusi terjadi. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah saat kita membuat teh, salah satu proses difusi terjadi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka membuat air menjadi kemerahan. Faktor yang memengaruhi proses difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula proses difusinya. Maka sebaliknya juga, semakin rendah suhunya, maka semakin lambat proses difusinya. Oke, kita masuk ke dalam dasar teori. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke konsentrasi pelarutnya lebih tinggi. Membran semi permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Ada 2 faktor penting yang memengaruhi osmosis, yaitu yang pertama, kadar air dan materi terlarut yang ada di dalam sel, dan yang kedua, kadar dan air serta materi terlarut yang ada di luar sel. Oke, tujuan dari percobaan kali ini adalah membuktikan peristiwa osmosis. Oke, untuk praktek osmosisnya, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 larutan air, ada garam. Garam ini kita larutkan ke dalam air ini. Lalu ada kentang yang sudah kita potong sama panjang. Di sini saya mengambil 4 cm. Setelah itu kita rendam kentang ke dalam kedua larutan tersebut masing-masing 1. Dan kita tunggu selama 15 menit apa yang akan terjadi. Oke, setelah kita tunggu selama 15 menit, kita dapat melihat bahwa kentang yang direndam di air biasa teksturnya akan sama, tetap keras.
dan tidak mengalami perubahan panjang. Sedangkan kentang yang berada di air asin atau air garam tadi dapat kita lihat bahwa teksturnya lebih kenyal dan dia mengalami penyusutan. Oke, kita sampai ke dalam pembahasan. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil pengamatan yang dapat kita ketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis terhadap kentang. Pada wadah larutan garam menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengurangi ukurannya. Tetapi pada wadah yang berisi air, kentang masih memiliki ukuran yang sama dan tekstur yang masih sama, yaitu keras. Oke, kita sampai ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil praktek di atas adalah yang pertama, osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut yang tinggi ke pelarut yang rendah melalui membran diferensial permeabel. Yang kedua, larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi akan naik. Hal ini berarti bahwa pada osmosis terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasinya yang lebih tinggi. Ketiga, zat pelarut akan berpindah dari hipotonik ke hipertonik sehingga isotonis yang mengakibatkan plasmolisis. Demikian ujian praktek kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf.